Halo guys, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita, Falsafah Kesatuan Ilmu. Hari ini kita sampai pada tema filsafat bagi pemula. Sebelum sampai ke materi, saya akan menunjukkan beberapa tips yang akan memandu kita belajar filsafat. Yang pertama adalah, jadilah pemula. Pemula dalam segala hal. Merasakan bahwa apa yang didengar, apa yang dipelajari, apa yang dibaca adalah yang pertama kali diketahui. Pemula adalah orang yang tidak pernah mengetahui apa-apa sebelumnya. Dengan begitu nanti kita akan sampai pada rasa heran, penuh keheranan terhadap mata kuliah kita ini. Yang kedua adalah, jangan percaya bahwa segala sesuatu itu ada dan lepas dari pikiran kita. Filsafat menganjurkan bahwa segala sesuatu itu ada tapi tidak bisa lepas dari pikiran kita. Karena itu sesuatu itu sesungguhnya ada apa adanya atau konstruksi pemikiran kita semata. Yang ketiga, wujutilah sifat-sifat eksternal, sifat-sifat material dari segala sesuatu itu. Tapi kemudian masuklah ke dalam hakikat segala sesuatu. Di mana di hakikat segala sesuatu itu kita akan mengetahui bahwa segala sesuatu itu sama. Segala sesuatu itu hanya dibedakan dalam hal wujud semata, bentuk-bentuk semata, tetapi secara hakikat adalah sama. Yang ketiga adalah pandanglah segala sesuatu itu bagian-bagiannya tidak terlepas dari bagian-bagian yang lain. Filsafat berfungsi untuk merangkai, memberikan pandangan yang holistik segala sesuatu, segala bidang-bidang itu, sehingga kita bisa melihatnya secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah, carilah pangkal atau asal atau source dari segala sesuatu itu. Dulu kita pernah mendengar, mana yang lebih dulu antara ayam dan telur? Contoh pertanyaan sehari-hari. Tapi sesungguhnya dalam kajian filsafati itu membantu kita untuk sampai pada akal atau pada sumber segala sesuatu, sebab bagi segala sesuatu. Baiklah, itulah tip yang pertama dalam mempelajari filsafat. Masuk ke persoalan pertama, apa itu sesungguhnya filsafat? Dalam bahasa Inggris kita sebut filosofi atau falsafah, atau tulisan Yunaninya yang seperti itu yang sulit dibaca ini. Secara etimologis terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah philos atau philia, yaitu artinya mencintai. Yang kedua adalah sophia, artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah mencintai kebijaksanaan, bukan mencintai sang mantan. Seorang yang mencintai akan berusaha sekuat tenaga pikiran dan waktunya untuk mendapatkan yang dicintainya. Seorang yang mencintai tidak akan pernah merasa sampai. Seorang yang mencintai, dia tidak akan pernah lelah. Kebijaksanaan yang dia cari sesungguhnya masih selalu dia cari, dan dia tidak bisa pernah sampai kepada kebijaksanaan itu sendiri. Seorang filosof tidak akan merasa dirinya bijaksana. Seorang filosof tidak akan merasa dirinya paling benar, tetapi dia merangkai semua informasi, merajut semua pendapat, menyusun semua argumentasi untuk sampai kepada kebenaran yang tidak pernah ia lelah cari untuk sampai itu. Kemudian filsafat ini menjadi sebuah ilmu dasar dan general tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, rasionalitas, dan bahasa. Jadi filsafat ini adalah ilmu bagi segala ilmu, ilmu paling kuno atau al-ulum. Filsafat ini adalah Ummul Ulum atau the mother of sciences, ilmu atau ibu dari segala ilmu. Metodenya ada banyak. Secara sederhana kita sampaikan di sini adalah bertanya, itu adalah bagian dari metode filosofis, berdiskusi kritis, menyampaikan argumentasi rasional, dan memperselasikan sesuatu secara sistematis. Itu adalah bagian dari cara berfilsafat. Dulu kita mengenal seorang Socrates, terkenal dengan caranya berfilsafat, yaitu cara dialektika. Dialektika itu adalah mendiskusikan. Dialektika itu adalah berhadapan. Dialektika itu adalah berdialog antara dua pendirian yang berbeda, berargumentasi secara kritis. Itu adalah cara Socrates menemukan sebuah kebijaksanaan. Sebenarnya hari ini kita sudah banyak mengenalnya. Banyak metode yang bisa sesungguhnya adalah warisan dari filsafat. Contohnya adalah logika, deduktif, induktif, komparatif, analogis, dan lain sebagainya. Itu adalah metode-metode warisan filsafat. Selanjutnya kita masuk kepada cabang atau pembidangan filsafat. Dulu filsafat itu cabangnya ada 4. Yang pertama adalah logika, yang kedua metafisika, yang ketiga epistemologi, dan yang keempat adalah etika. Logika itu adalah cara berpikir untuk sampai kepada kebenaran. Sesungguhnya ketika kita menyampaikan kebenaran, maka kita harus membuktikan kebenaran itu. Salah satu membuktikan kebenaran itu adalah dengan cara menyampaikan argumentasi. Argumentasi itu tidak lain adalah premis atau muqaddimah, di mana kita menyusun
konklusi, di mana kita menyusun sesuatu yang kita anggap benar. Argumentasi itu adalah premis atau mukaddimah, kemudian pendapat kita adalah konklusi atau natijah. Dan setiap kita berpendapat pasti disertai oleh mukaddimah atau premis-premis itu. Itulah cara berpikir logika. Yang kedua adalah metafisika. Sebagaimana kita ketahui, metafisika ini adalah al-falsafah al-ula. Dia adalah cabang filsafat paling kuno yang membicarakan tentang eksistensi, yang membicarakan tentang ada dua hal nanti, ontologi dan kosmologi. Ini dianggap falsafah paling awal dan paling sulit, paling sangat sulit dipelajari oleh para mahasiswa. Sebenarnya persoalan filsafat ini adalah persoalan kehidupan. Kalau Anda menemukan seorang anak berumur 4 tahun, kemudian dia bertanya, bagaimana kita hidup? Mengapa dunia ini diciptakan? Setelah kita mati kita akan kemana? Kemudian siapa yang menciptakan? Itu semuanya persoalan kehidupan. Itulah persoalan filsafat. Itulah persoalan metafisika. Itulah persoalan yang pertama kali muncul bagi para filosof yang kemudian masuk dalam bidang metafisika itu. Kemana kita setelah mati? Bagaimana kita punya keinginan, apakah bisa terwujud dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, atau sesungguhnya sudah didesain oleh alam ini, sudah didesain oleh penyebab segala sebab. Itu adalah persoalan kehidupan. Itulah sesungguhnya persoalan filsafat. Yang ketiga adalah persoalan epistemologi. Persoalan bagaimana kita tahu, apa yang kita ketahui, watak pengetahuan itu, watak fakta yang kita ketahui itu bagaimana, dan bagaimana pengetahuan kita itu dikatakan benar atau dikatakan salah, itu adalah urusan epistemologi. Yang terakhir adalah etika. Adalah persoalan baik buruk, persoalan benar tidaknya kita berinteraksi kepada sesama manusia. Maka bila disimpulkan bahwa logika adalah cara kita berpikir sampai ke dalam kebenaran, metafisika adalah bagaimana kita berpikir tentang sesuatu yang di luar manusia dan di luar kealaman ini. Kemudian epistemologi adalah belajar tentang kealaman segala sesuatu di sekitar kita. Kemudian etika adalah belajar kepada orang lain, bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Nah, mulai dari Aristoteles dulu, seorang filosof yang pertama. Mulai dari Aristoteles hingga abad ke-19, filsafat membidangi semua pengetahuan. Sebagai contoh adalah filsafat alam. Filsafat alam itu membidangi astronomi, kedokteran, fisika. Astronomi, kedokteran, fisika ini adalah ilmu-ilmu di abad modern yang sekarang ini sudah terspesifikasi, yang sekarang ini sudah menjadi ilmu pengetahuan tersendiri. Dulu bayangkan, seorang Newton menulis buku berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Ini dulu adalah buku filsafat, tapi sekarang digolongkan sebagai buku fisika. Mahasiswa yang saya cintai, ini juga pembidangan yang lain. Filsafat itu dibagi menjadi metafisika dan epistemologi. Di bawahnya ada ontologi kosmologi. Kedua adalah ada teori nilai atau etika yang saya jelaskan tadi. Ternyata di bawahnya ada banyak etika, estetika, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat pendidikan, filsafat feminis. Kemudian sains, logika dan matematika. Di bawahnya ada logika sendiri, filsafat ilmu, filsafat matematika. Kemudian ada secara filsafat, dan satu yang lain adalah filsafat agama dan metafisika. Ini pembidangan lain juga, ya, tergolong pada keluasan dan kesempitan, tergantung pada keluasan dan kesempitan, dan tergantung pada identifikasi kesamaan antar bab. Itu kemudian orang membuat pembidangan di mana pembidangan lain itu satu sama lain berbeda. Yang ini adalah pembidangan yang lain, yang kedua, yaitu estetika, epistemologi, etika, filsafat hukum, logika, metafisika, filsafat bahasa, filsafat budi, filsafat ilmu, filsafat politik, dan filsafat sosial. Di abad ke-19, ya, perkembangan universitas research modern mengakibatkan filsafat dan bidang-bidang ilmu itu menjadi profesional dan spesial. Jadi filsafat sekarang hanya menjadi kajian kecil. Karena apa? Karena tuntutan dari perkembangan research di universitas modern itu mengakibatkan filsafat itu, dari filsafat lahir ilmu pengetahuan yang spesialis, ilmu pengetahuan yang spesifik, yang profesional, yang terapan, sehingga filsafat ubahnya hanya menjadi kajian yang kurang profesional, kurang spesialis. Di era modern bahkan kajian-kajian yang dulu masuk dalam filsafat menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Sosiologi berdiri sendiri, psikologi berdiri sendiri, bahasa, ekonomi berdiri sendiri. Ya, memang ada beberapa kajian yang masih masuk dalam kajian filsafat yang karena tidak ada atau belum ada ilmu pengetahuan yang menampungnya, pengetahuan yang berdiri sendiri, karena belum adanya tokoh-tokoh dan belum adanya eksemplar. Contoh pertanyaan tentang apakah keindahan itu objektif atau subjektif, apakah cantik itu subjektif atau objektif, apakah ganteng itu subjektif atau objektif, apakah ada banyak metode ilmiah ataukah hanya satu saja, apakah keinginan politik, apakah utopia itu sesungguhnya adalah mimpi-mimpi yang bisa diharapkan pada dunia pendapat saja. Ya.
Ya, kemudian para filosof profesional ini berkontribusi pada masyarakat, terutama sebagai profesor, peneliti, penulis. Jadi kalau mencari filosof sekali Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epikurus dan lain sebagainya, mungkin kita tidak temukan. Yang sekarang ini adalah para guru besar, para peneliti, para penulis, di mana kajian-kajiannya bersifat filosofis tapi lebih profesional. Namun banyak dari mereka yang mempelajari filsafat dalam program sarjana atau pasca sarjana berkontribusi dalam bidang hukum. Jadi orang ahli hukum sekaligus menjaminkan kajiannya secara filosofis, jurnalisme, politik, agama, sains, bisnis, dan berbagai kegiatan seni dan hiburan. Itu mereka mengkaji segala sesuatu itu, segala yang ia kaji itu dengan pendekatan filosofis. Itulah para filosof hari ini. Nah, di abad ke-19 memang filsafat alam contohnya melahirkan astronomi, kimia, biologi, kosmologi, dan lain-lain. Sudah menjadi anak dan berdiri sendiri dan sudah beranjak dewasa. Dan filsafat akan kembali sebagai seorang ibu yang hanya dikaji sesekali waktu saja. Filsafat sosial menjadi sosiologi, antropologi, komunikasi, psikologi, dan sebagainya. Matematika menjadi logika, matematika, filsafat ini. Berdasarkan mazhab filsafat itu kita bagi menjadi banyak. Ini contoh-contohnya saja. Sebenarnya masih banyak lagi. Aristotelian, Augustinian, Averroes, Avicennis, Neoplatonik, Platonis, Platonik, Scotus, dan Thomis. Berdasarkan wilayah filsafat kita petakan menjadi banyak. Yang pertama adalah filsafat Barat, yang kedua adalah filsafat Timur Tengah, yang ketiga adalah filsafat Buddha, yang keempat adalah filsafat Asia Timur, yang kelima adalah filsafat India, yang keenam adalah filsafat Afrika, yang ketujuh adalah filsafat Amerika asli. Apa itu filsafat Barat? Filsafat Barat ya tentunya filsafat yang tumbuh dan berkembang di belahan dunia Barat secara politis, terutama Eropa dan Amerika. Dimulai dari filsafat Yunani, yaitu abad 6 sampai dengan sebelum Masehi sampai dengan abad 4 Masehi. Itu ada tokoh-tokoh seperti Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian tokoh Helenistik setelah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua adalah abad tengah. Abad tengah ini kita hitung sekitar 10 abad lamanya. Ada tokoh seperti yang paling terkenal adalah Thomas Aquinas. Kemudian berakhir di pemikiran Bacon. Masuklah ke dunia modern. Dunia modern ini berjalan hanya 4 abad, tetapi warisannya luar biasa. Ada orang seperti Descartes, ada orang seperti William James, ada orang seperti Nietzsche, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kontemporer, yaitu abad 19 hingga sekarang. Biasanya filsafat Yunani itu konsen pada filsafat alam, filsafat abad tengah konsen pada teologi, filsafat modern konsen pada epistemologi, pada teknologi, pada ilmu pengetahuan atau sains. Sementara filsafat kontemporer konsen pada bahasa. Nah, begini kawan-kawan, modernitas ini adalah simbol kejayaan filsafat Barat. Modern itu ada artinya baru, terkandung di dalamnya yang pertama adalah subjektivitas, bahwa manusia itu menjadi subjek bagi kehidupan alam. Dia tidak hanya menjadi tolak ukur kebenaran, tapi dia adalah yang menentukan alam semesta ini. Yang pertama. Yang kedua adalah kritik. Dia mengkritik, karena dalam subjektivitas itu terkandung makna kritik terhadap teologi, kritik terhadap warisan, tradisi, dan kritik terhadap otoritas, kritik terhadap dogma yang sebelumnya mengunggung selama 10 abad, yaitu yang disebut sebagai abad tengah itu. Yang terakhir adalah kemajuan. Jadi setelah subjektivitas kritik, maka progresivitaslah yang muncul. Itu adalah semangat modernitas. Selanjutnya filsafat Timur Tengah. Filsafat Timur Tengah ini kita golongkan menjadi 4: filsafat Yahudi, filsafat Kristen, filsafat Iran, pra-Islam, dan filsafat Islam. Biasanya ketika kita mengkaji falsafah kesatuan ilmu ini, kiblatnya adalah mengkonfrontasikan antara filsafat Islam dengan filsafat Barat yang sebelumnya. Filsafat Islam, banyak orang terutama penulis-penulis Barat mengatakan bahwa filsafat Islam itu sesungguhnya tidaklah orisinal, ia hanyalah warisan dari filsafat-filsafat sebelumnya. Oke, saya akan menjawab bahwa yang pertama, kesan itu muncul karena kegairahan para filosof muslim menerjemahkan, mencari pengetahuan kemanapun, betul-betul ilmu oleh bising, atau ambillah hikmah dari mulut keledai misalnya. Maka kemudian kesan bahwa filsafat Islam itu adalah warisan atau limbah dari filsafat-filsafat Yunani, atau tidak ada originalitas dalam filsafat Islam. Kesan itu bisa muncul karena pertama tadi, jadi kegairahan para filosof muslim. Yang kedua adalah minimnya pengetahuan para penulis Barat tentang warisan di dalam Islam, tentang filsafat Islam itu sendiri. Kalau orang mengatakan bahwa filsafat Islam telah mati pasca Ibn Rushd yang ada di Eropa, sesungguhnya keliru. Filsafat Islam hidup di dunia Iran,
Ada tokoh-tokoh seperti Mullah Sadra, ada tokoh-tokoh seperti Mehdi Hail Yazdi, dan sebagainya. Sesungguhnya Oke guys, kita lanjutkan. Masih banyak ya filsafat Buddha. Kemudian kita sampai ke filsafat India. Ada lagi filsafat Asia Timur. Ada lagi filsafat Afrika. Dan ada lagi filsafat orang Amerika asli. Semoga bermanfaat bagi para pemula dalam bidang filsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.